Akbar Sendiri Akbar dengan NIM 22115269. Kemudian di sini ada narasumber saya, Mas Agung, silakan perkenalan diri. Halo, nama saya Muhammad Agung Reza, biasa dipanggil Agung. Oke, jadi teman-teman kita di sini tuh bakal menggali eh, karakteristiknya Mas Agung ini loh. Oke, Bagaimana siap. beliau menjalankan bisnis fotografi yang sudah dia rintis dari dulu seperti itu. Oke, Mas Agung, mungkin kita langsung tanya-tanya aja kali ya, biar santai Ya ya. nggak apa-apa, santai aja. Slow aja. Jadi apa sih yang menginspirasi Mas Agung gitu buat kayaknya gue harus bikin bisnis fotografi deh gitu. Yang menginspirasi aku untuk bikin bisnis fotografi itu awalnya itu dari mulai aku SMA. Ya, aku SMA. SMA itu aku agak mulai suka ngedit video. Nah, dimana kalau ngedit video kan otomatis kan perlu yang namanya ngambil video kan. Nah, dari situ aku mengusahakan untuk beli kamera. Nah, dimana kamera yang kupunya ini ternyata spesifikasinya untuk video kurang. Nah, akhirnya daripada aku lari ke video dan aku udah punya kamera nih, aku larinya ke foto. Berarti basic awalnya suka video, tapi karena kamera kurang mumpuni, baru lari ke fotografi. Baru gue lari ke foto. Nah, dari foto itu, gue awalnya cuman foto burung, foto kereta, foto pohon. Ya, kalau asal dibilang nggak jelas sih. Apa yang pengen buat foto tuh kadang tuh nggak masuk. Random aja. Random aja. Yang penting gue bisa foto gitu kan. Ya udah gitu aja. Berarti sekarang fokusnya fotografinya di apa? Mungkin pernikahan gitu, wedding atau apa gitu. Kalau sekarang aku fokusnya di wisuda. Soalnya kalau di wedding perlu banyak waktu. Nah, karena aku sambil kuliah kan, kalau di wisuda kan dia kan timnya kan tim series maaf. Dia kan timingnya kan ada terus dan simple. Maksudnya itu nggak terpacu dengan waktu 8 jam, 10 jam, 20 jam. Pokoknya nggak sampai sehari lah, paling ya 1-2 jam, 3-4 jam, tergantung jobnya kita masuk berapa. Itu sih. Sama kayak berarti Mas Agung ini menjalankan bisnis sambil kuliah berarti ya? Iya, sambil kuliah. Soalnya kan dulu awalnya pengen nggak kuliah, tapi disuruh kuliah ya sudahlah, nggak apa-apa. Kita jalanin hidup aja dulu. Pertanyaan saya nih Mas, gimana sih Mas Agung itu membagi waktu antara kuliah dengan pekerjaan gitu? Nah, kalau untuk membagi waktu ya, saya tetap memprioritaskan kuliah daripada foto. Jadi ketika saya dapat job foto dan aku ada jam kuliah atau jam ada kelas lah ibaratnya gitu, ya aku nge-freelance orang daripada jam kuliahku terbengkalai dan ketinggalan kan. Ya tahu sendiri bayar kuliah mahal. Iya, betul. Terus kayak ini kan di Jogja tuh banyak ini ya Mas ya, sama penggelut di bidang fotografi. Jadi kira-kira apa sih yang Mas Agung tonjolkan gitu untuk personal branding Mas Agung, kayak ini loh gua gitu loh. Kalau di personal branding tuh dari segi Instagram atau ini aku lebih ke ini sih, aksi ketika chattingan sama klien. Jadinya klien ini aku buat seolah-olah klien ini bisa nyaman sama aku. Ya bukan masalah kayak FWB atau apa, bukan profesional dong. Profesional ya, kita itu kayak apa yang dibutuhkan oleh klien, terus kita jelaskan kebutuhannya, terus kita jelaskan besok itu bagaimana. Pokoknya kita memberikan solusi untuk klien tersebut, tapi dengan pembawaan yang santai. Jadi tidak formal amat. Biasanya kan orang formal, bagaimana dia bisa dapetin lah gitu kan. Tapi kalau aku ya dia kalau cuma mau sharing saja silahkan, mau tanya-tanya aja silahkan, kalau mau masuk ya alhamdulillah, gitu aja sih. Keren, berarti melalui pendekatan secara kayak friendly gitu ya. Iya, di lapangan lebih friendly lagi. Bagus itu, benar. Jadi kita di lapangan tuh kayak apa ya, kalau ada sih sebenarnya satu klien aku yang bilang sama aku gini, wah kalau kemarin aku foto sama masnya itu kayak teman lama ya udah nggak ketemu lama, awalnya canggung tapi udah sampai tengah-tengah mau akhir asik. Kayak lu tuh teman gue lama baru ketemu ini. Nah gitu. Keren, sangat menarik ya. Terus apa ya Mas Agung ya, kenapa sih Mas Agung begitu terinspirasi, apa emang passionnya di situ gitu, kayak kenapa terinspirasi untuk menggeluti bidang fotografi ini gitu, kayak wah gua harus kerjain ini deh, bagus nih gitu. Pertama aku lihat pasar ya. Dari pasarnya Jogja kan banyak kampus tuh. Oh iya, betul. Nah di situ aja
udah kelihatan tuh, wah gue di sini. Soalnya ya gimana lagi, cari pekerjaan yang bisa disambil dengan kuliah tuh susah kan. Betul. Apalagi kalau mau gaji pasti dan yang lain kan kita ikut orang. Iya, Dan betul. ikut orang itu kadang tuh dia maunya full time, nggak mau freelance, apalagi potong-potongan waktu gitu kan. Ya yang bisa potong-potongan waktu ya usaha kita sendiri kan. Kalau usaha kita sendiri bebas, kita mau jalan kapan, mau sekarang kerja ya kerja, nggak kerja ya nggak kerja. Kerja santai jadinya. Iya, nggak kerja dapat duit, nggak kerja nggak dapat duit gitu. Tapi kalau mau pasti itu orang, kita setiap hari kerja bulanan ada. Tapi kalau freelance ya kalau ada aja. Iya, emang kayak gitu freelance. Terus kayak eh di mana sih Mas Agung kayak belajar fotografi ini, kayak awalnya tuh belajarnya tuh kayak gimana sih? Mungkin ada teman-teman yang mau jadi fotografer juga gitu kan, penasaran gimana langkah awalnya gitu. Kalau untuk langkah awalnya ya yang seperti saya bilang tadi kan, aku beli kamera yang murah-murah aja dulu, terus aku coba-coba semua. Pokoknya fitur yang ada di kamera itu saya maksimalkan. Oh baru ketemu tuh, oh kamera tuh bagusnya yang saya pakai ini bisanya buat ini, ya sudah. Yang untuk ini kita maksimalkan. Kalau kita suka video cuman punya kamera ini, ya udah maksimalkan. Tapi kan yang namanya apa itu namanya video atau apa, kalau kameranya kurang memuntah kan hasil yang didapatkan juga kurang bagus kan. Betul betul. Nah jadinya aku mencari celah gitu kan, oh foto nih, emang kamera ini peruntukannya untuk foto, bukan untuk video. Ya sudah foto, dimana dari foto itu aku bisa bikin video kan, kayak apa namanya, penempatan orang, angle, terus ada kota, pencahayaan. Dari fotografi itu kalau udah tahu basicnya itu, nanti kamu bikin video itu gampang gitu loh maksudnya. Itu bukan gampangin, tapi lebih mudah, tinggal mempelajari lebih lanjut gitu. Kalau foto, kalau mau belajar biasanya kalau kita sendiri itu bingung kan mau belajar mulai dari mana. Kadang orang-orang itu cari grup-grup komunitas online. Kalau saya sarankan tuh jangan cari yang offline. Kalau kita online, kita cari yang offline, di mana nanti kita bisa ketemu orang tersebut, kita bisa sharing, kita bisa tanya langsung. Kalau online kan kita tanya ini gimana mas, dia ngomong panjang lebar, tapi kadang kita baca juga bingung. Ya kurang dapat dimengerti lah gitu ya. Kalau Walaupun lebih ya face to face kan enak kan. Sebenarnya kita bisa mengerti, tapi ketika kita sudah melakukannya itu kadang kurang pas. Jadi kalau ada orang, ada teman, oh ini udah benar kamu taruh sini, tapi ini harusnya begini, terus kamu pakai ini biar lebih bagus. Nah gitu. Kalau ketemu teman aku contohnya nih, Mas Farel lebih bisa daripada aku. Terus aku tanya, Mas Farel ini aku pengen bikin yang kayak gini tuh gimana, kamu jelasin gini-gini. Oh aku coba ya, krek gini, bukan ini kamu harusnya segini. Nah gitu kan. Betul. Tapi kalau dari online, mas aku pengen bikin kayak gini, kamu harus segini sih. Padahal kamera yang kita pakai beda Itu ya, berbeda. Punya lu 60 juta, punya gua 3 juta, ya jomplang lah. Jauh banget Cok. Terus kayak apa sih dampak terbesar yang Mas Agung ngerasain, kayak wah ternyata dari bisnis yang saya lakukan saya dapat melihat karakter orang yang begini, atau saya dapat pelajaran ini gitu mungkin. Iya, dari situ aku juga belajar banyak sih mas. Kayak kadang kan ada orang bilang pelajaran terbaik adalah dari pengalaman. Iya itu nggak salah, tapi yang paling bener lagi, pelajaran terbaik adalah dari pengalaman orang. Jadi kamu nggak harus banyak ngelakuin suatu hal, tapi lu jadi tahu banyak hal karena orang tersebut cerita ke lu, berbagi pengalaman. Iya. Daripada lu melakukan hal tersebut, soalnya nih, gue fotografer nih, lu seorang sopir ekskavator yang dimana bayarannya mahal kan, sopir ekskavator 1 jamnya aja bisa sampai 300-400 kan 1 jamnya, tapi dia ditambang. Beda sama kita di lapangan yang tidak tahu, mungkin kita juga bisa ketambang tapi kan nggak nyopir ekskavator. Nah mungkin dari abang ini yang nyopir ekskavator, dia cerita gini kerasnya ditambang itu seperti apa gimana kayak gitu. Nah terus kalau ada lagi nih orang, dia orang laut, dia punya tongkang, pengusaha bisnis atau apa,
dia nyeritain, oh dari bisnis itu harusnya seperti ini. Oh kalau dari bisnis orang aja seperti itu, bisa nggak sih kita terapin ke bisnis gua? Oh iya, Gitu. jadi kita ambil poin-poin pentingnya. Ya. Ada juga orang jual properti, bagaimana kan jual properti? Ya udah, ilmu yang di properti kita tanya, kita gali, dapat ya. Ilmu di properti itu bisa nggak kita terapin ke bisnis ini? Kita implementasikan. Jadi semua yang kita tanyakan di luar dari orang yang pernah kita ketemu, kita implementasikan. Urusan gagal atau tidaknya, selama bisnis itu masih berjalan, nggak masalah. Yang penting lu tahu, oh kalau dihitungkan seperti ini. Sama tiba-tiba lu tanya, Bung kalau gini gimana? Setelah pengalaman gua kalau di gini gua pernah dengar dari orang itu begini. Oh, cobalah kau tanya, aku kasih kontaknya. Kan lebih baik. Iya. Daripada lu nongkrong sendiri. Iya. Emang umurmu cukup buat Nah, itu menjajal dia. semua? Enggak kan? Betul. Soalnya mungkin ini sih Mas, saya pengen nanya, apa sih kira-kira target ke depannya? Apakah mau bikin studio sendiri yang terbesar di Jogja gitu atau gimana gitu? Enggak sih Mas, target terbesar saya tuh bisa sampai luar, nggak cuma di Jogja aja, kayak Jogja, Surabaya, Jakarta, Kota-kota Jogja besar. ya. Aku bisa kemana-mana lah, ibaratnya aku kerja sambil mengetahui lokasi-lokasi lain. Itu sekalian jalan-jalan ya. Iyalah. Ya kalau sebenarnya bagus juga kerjaan sih impian ya. kalau kita itu punya satu studio terkenal, tapi kalau yang namanya studio perlu maintenance kan, Iya. kayak apa, operasional, listrik segala macam itu kan juga memerlukan apa, pengeluaran juga. Tapi kalau kita sebagai pegawai lepas atau freelance tapi kita sudah punya nama, orang kan pasti akan chat kita sendiri. Kita ya walaupun kita terkadang tergantung sama vendor, tapi kalau orang tersebut udah chat kita sendiri, tak mana deh job foto di Bali, kita ke Bali dibayarin, makan di sana, hotel dan lain-lain di take, masih dibayar pula. Terus di sana kan kita moto pasti kan di tempat yang bagus. Iya, sekalian cuci mata gitu. Iyalah. Wah, umpamanya ini apa, Penesinida atau apa lupa. Iya, kapal Venice. Nah, itu. Wah, gue moto di sini. Gue bisa cerita lu, gue pernah kesini. Iya. Bayar berapa gue? Iya nggak tahu. Gue di tag soalnya. Terus tiba-tiba ada lagi nih. Gue moto di Labuan Bajo semuanya. Dimana itu masih impian sih. Kalau bisa ya alhamdulillah gue bisa moto di sana. Nah, ditanya, Gung, lu pernah gue lihat di portofolio ada lu pernah foto di Labuan Bajo tuh. Kamu liburan atau gimana? Iya, gue kerja itu sambil liburan, gitu kan. Habis berapa gue? Nggak tahu, aku nggak tahu habis soalnya berapa. Gue dibayar, gitu kan. Jadi kita pengeluaran berapa itu kita nggak tahu, tapi kita tahu mana-mana. Ya, itu impianku. Mungkin sama terakhir sih kayaknya. Mungkin Mas Agung bisa ngasih tips gitu buat teman-teman mahasiswa yang kuliahnya disambil sama kerja gitu, kayak bagaimana cara membagi waktu yang benar, pokoknya agar kuliah dengan pekerjaan yang sedang dijalani itu seimbang gitu. Sebenarnya kalau dibilang pekerjaan dan kuliah seimbang itu tidak bisa Mas. Tapi kita pintar-pintar aja membagi skala prioritas. Yang lu prioritaskan sekarang kerja atau kuliah? Nah itu, kalau kamu sekarang prioritas kerja, ya kuliahmu akan hancur. Itu. Tapi kalau yang kau prioritaskan adalah kuliah, pasti pekerjaan akan hancur. Nah begitu kan. Nah bagaimana membagi? Kita tarik celah aja kayak tadi freelance. Tapi ya mau bagaimanapun, contohnya sekarang ya, aku kemarin tuh ada jalan sama temanku, dimana temanku itu dia lebih fokus banget ke kerjaan, sedangkan aku lebih fokus ke kuliah. Punya temanku grow up-nya cepat, sedangkan punya aku cuma stagnan di situ-situ saja. Sampai sekarang masih stagnan di situ-situ saja. Ya namanya juga skala prioritas. Kita juga punya impian tersendiri kan. Contoh aku, bukan contoh ya, aku kan memang jurusannya di informatika, ngoding lah. Aku mempunyai cita-cita sebagai programmer, di mana fotografer jadi side job, bukan jadi job utama. Kalau bisa programmer itu jadi job utama, fotografer jadi side job. Jadi ketika gua pusing ngoding ya gua motret. Gitu jadinya kayak balance lah kehidupan gua. Jadi di kamar, terus pas bosan pengen ngoding ya ngoding, terus pas bosan ya keluar motret, take job. Jadi keluar juga nggak rugi, malah di dalam kamar juga nggak rugi. Niatnya orang kan seperti itu, tapi kita tidak tahu di lapangan tuh bagaimana ya namanya cita-cita.
batal begitu. Tapi dari skala prioritas juga bisa kok itu dua-duanya jalan. Tapi orang tersebut pasti ada kesusahan, Iya, pasti pasti keteteran ya. ya kuliahnya keteteran pasti. Kalau kalau dia dua-duanya berjalan, kerjaan keteteran, kuliah keteteran, akhirnya yang dihasilkan hasil tidak maksimal. Betul. Jadi kuliah biasa-biasa aja, kerjaan juga biasa-biasa aja gitu. Kalau mau maksimal kita harus memfokuskan salah satu, nggak bisa dua-duanya. Iya, betul. Kecuali lu punya punya teman yang bisa diajak kerja sama, di mana jurusannya beda. Sebenarnya kan kalau jurusannya sama, ya apalagi sekelas, ya sama aja, nggak ada bedanya. Maksudku jurusannya beda itu mungkin kamu Amikom, aku UNY, yang dimana kan beda, otomatis kan kelasnya, jamnya beda. Mungkin bisa begitu ketika kamu kuliah temanmu berangkat, ketika temanmu kuliah kamu berangkat, otomatis yang vendor yang kalian buat berdua itu pasti grow up secara cepat. Tapi biasanya permasalahannya bagi portofolio yang kedua ini uang. Pasti itu jadi masalah. Kalau udah kerja bareng kan gitu, masalah uang tuh sangat sensitif. Betul. Apalagi walaupun sudah kita catat ya. Kalau di dunia kreatif portofolio kan kita kan pakai satu nama nih, satu brand. Portofolioku masuk sini, portofolioku masuk situ. Otomatis itu kan jadinya bukan portofolio kita, tapi bukan portofolio kita sendiri gitu. Tapi portofolio kita bersama. Otomatis contoh namanya itu Satvika Memories, itu punya aku sendiri memang. Kamu kerja di Satvika Memories, upload di situ juga, aku juga upload di situ juga. Gimana orang tahu itu hasilnya? Bingung kan? Masa tag by Farel, ya ini nyari fotonya Farel susah banget. Susah. Terus tag foto by Agung, nyari fotonya Agung susah, orang banyak. Iya betul. Kalau di collabin juga bisa sih, di collabin, jadi tinggal buka IG-mu, buka IG-nya siapa gitu. Tapi ya kurang efektif kan kalau itu. Ya cuman di pembagiannya situ. Tapi itu kalau untuk memang fokus untuk cari duit saja lumayan bagus. Oke. Mungkin cukup ya, sangat menarik sekali dari kisah Mas Agung tadi teman-teman, yang dimana dia seorang mahasiswa sekaligus seorang pengusaha juga yang bergerak di bidang fotografi, wisuda. Mungkin banyak sekali poin yang bisa kita ambil bersama. Jadi kayak kita ambil baiknya dan buang buruknya seperti itu teman-teman. Oke, mungkin Mas Agung itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Kesini walaupun udah malam. Iya, ini udah malam. Oke, kalau gitu saya tutup teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.